Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah hari ini terkait kekerasan pada anak. Berikut merupakan gambaran peta sebaran estimasi kasus kekerasan pada anak di kawasan Afrika, Asia, Amerika Utara dalam 1 tahun terakhir. Di mana untuk gambaran kasus terkait sensus populasi anak usia 2-17 tahun ini diwarna ungu ya, di mana di Amerika Utara itu sekitar 71,55. Kemudian gambaran populasi anak usia 2-7 tahun di Eropa ini gambarannya 123,79, kemudian Amerika Serikat di angka 457,9, Asia di angka 1,116 ini ya. Kemudian Australia juga lumayan banyak, Amerika Latin juga lumayan ya. Sedangkan warna pink ini merupakan gambaran estimasi presentasi beberapa kekerasan ataupun kekerasan berdasarkan 1 tahun terakhir. Ini prosentasenya di Amerika Serikat, prosentase kekerasannya itu dalam 1 tahun terakhir itu sekitar 56%, di Eropa 12%, kemudian Asia 64% ya, paling banyak ini di Asia. Kemudian setelah Asia diikuti Amerika Utara, kemudian Afrika, kemudian selanjutnya Amerika Latin dan Eropa. Sedangkan yang warna hijau ya, ini proyeksi jumlah anak usia 2-17 tahun yang terekspos beberapa tindakan kekerasan ataupun kekerasan berat. Untuk angka paling tinggi ini berada di Asia lagi. Nah, di sini ya. Yang kemudian selanjutnya tertinggi yang kedua itu ada di Amerika Utara, kemudian Afrika, dan yang terendah itu ada di Australia. Ya, sedangkan untuk gambar ini menunjukkan bahwasannya laporan dari UNICEF tahun 2015 disampaikan bahwasannya kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia, di mana 40%-nya ini anak berusia 13-15 tahun ini dilaporkan pernah diserang secara fisik setidaknya sekali dalam setahun. Kemudian 26 ini dilaporkan pernah mendapatkan hukuman fisik dari orang tua ataupun pengasuhnya ya, karena sebagian besar orang tua di Indonesia itu kan bekerja sehingga anak diasuh oleh pengasuh, dan 50% ini anak melaporkan dibully di sekolah. Untuk laporan kasus kekerasan anak berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA di tahun 2020 ya, ini di ring 1 Januari sampai 31 Juli 2020. Ini menurut pelaporan terdapat 4.116 kasus, di mana 3.296-nya itu terjadi pada korban anak perempuan, sedangkan 1.319-nya ini korbannya itu anak laki-laki. Di mana di sini bisa dilihat untuk korban kekerasan fisik pada anak ini sekitar 1.111. Kemudian korban kekerasan psikis ada 979, korban kekerasan seksual ya banyak sekali di sini di angka 2.556, kemudian korban eksploitasi itu 68, kemudian korban TPPO ini 73, dan korban penelantaran anak itu di angka 346. Ini yang tercatat, nggak tahu yang tidak tercatat ya. Dan hal ini sangat perlu sekali mendapat perhatian, terutama perawat, di mana harapannya perawat nantinya bisa menurunkan angka-angka ini semua. Terkait masalah kekerasan anak juga banyak terekspos kemudian diangkat di media massa, ini salah satunya ya. Terdapat 73% anak di Indonesia mengalami kekerasan selama pandemi corona ya.
karena anak berada di lingkungan rumah, kemudian anak harus belajar bersama keluarga dan keluarga banyak sekali kegiatannya. Nah, ternyata banyak sekali masalah terjadi selama corona. Kemudian untuk masalah anak di Wonogiri, ternyata di sini juga dibahas pandemi COVID-19, kekerasan terhadap anak di Wonogiri meningkat. Ya, luar biasa. Ini harus kita selesaikan. Bagaimana caranya anak mendapat perlindungan dan keluarga paham bagaimana harus memperlakukan anak dengan baik. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa nantinya. Berikut merupakan definisi kekerasan pada anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Apa sih kekerasan? Kekerasan terhadap anak ini merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Sedangkan untuk bentuk kekerasan pada anak ini terdapat beberapa bentuknya, yaitu ada kekerasan fisik, di mana di dalam kekerasan fisik di sini orang tua ataupun pengasuh ini melakukan kekerasan yang mana mengakibatkan masalah pada fisik anak. Sedangkan kekerasan mental ini merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun pengasuh, di mana mampu membahayakan mental anak nantinya. Sedangkan kekerasan seksual ini suatu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa baik di dalam rumah, yang mana kekerasan tersebut menuju atau dapat memuaskan dari kebutuhan seksual itu sendiri. Salah satu yang bisa dilakukan ini biasanya meraba-raba bagian-bagian yang dilarang untuk disentuh oleh orang lain. Nih, misalnya bagian dada, perut, atau daerah kemaluan. Ini tidak boleh. Untuk definisi per bagian juga sudah saya sampaikan di masing-masing slide. Nanti bisa dibaca juga. Ya, ini gambaran identifikasi kekerasan, hampir sama seperti slide sebelumnya. Dan ini gambaran kekerasan atau tindakan-tindakan yang sering dilakukan di dalam lingkungan rumah kita. Dan kadang-kala kita tidak menyadarinya ya, banyak hal yang mungkin sering kita lakukan. Yang pertama di sini nih, berkata kasar dan mengancam. Ini juga merupakan suatu bentuk kekerasan ya, bisa menyebabkan masalah mental pada anak nantinya. Kemudian mengejek anak yang berlebihan, ini juga tanpa sadar sering dilakukan di rumah. Menunjukkan gambar pornografi, nah, ini bentuk menuju kekerasan seksual. Kemudian menyentuh anak di daerah vital. Ini juga banyak sekali muncul saat ini kasus-kasus yang terjadi, bahkan di media massa terekspos ya. Padahal sebenarnya anak harus dilindungi, akan tetapi karena orang dewasa tidak mampu menahan nafsunya sehingga masalah kekerasan bisa terjadi. Kemudian memaksa anak menyentuh bagian terlarang orang dewasa. Ini juga ada. Menurunkan kepercayaan diri anak, ini juga bagian kekerasan dan harus di stop. Menyiksa anak nih, gitu. Karena banyak hal ya, sehingga menyebabkan orang tua mungkin tanpa sadar melakukan hal ini. Kemudian menakut-nakuti anak, hai misalnya ada pocong di sana nih, gitu. Atau misalnya ada hantu di sana sehingga membuat anak menjadi ketakutan. Nah, ternyata suatu bentuk kekerasan juga. Mengabaikan perasaan anak. Kemudian mengabaikan pendapat anak, orang tua sibuk baca koran. Kemudian memperlakukan anak seperti pembantu di rumah tangga. Nah, ini juga ada loh ya, banyak terjadi, tapi mungkin saat ini kita tidak tahu. Kemudian menelantarkan anak nih.
nggak diopeni, orang tuanya sibuk kerja, makanya tidak diperhatikan misalnya. Kemudian merampas waktu anak bermain atau belajar untuk tugas rumah tangga. Anak pengen bermain, suka dimarahi, suruh bantu ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal dunia anak merupakan dunia bermain. Kemudian menyakiti dan mengejek anak di sekolah. Seringkali kan seperti itu ya, bullying banyak sekali ya, misalnya suka membuli nama bapaknya dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kekerasan. Kemudian mengabaikan kebutuhan kesehatan anak. Anak sakit didemin saja, tidak diperhatikan. Mengabaikan kebutuhan pendidikan anak. Banyak ya anak yang tidak disekolahkan di daerah saya juga ada. Jadi satu keluarga itu nyari rongsok, anaknya nggak sekolah. Kemudian meninggalkan anak tanpa pengawasan sehingga menyebabkan anak bermain benda-benda tajam misalnya. Ini juga suatu bentuk kekerasan dan harus di-stop. Apa dampak dari kekerasan anak? Biasanya dampak dari kekerasan anak ini terjadi perubahan perilaku, terutama pada anak yang menjadi korban kekerasan. Yang pertama, anak biasanya mengatakan bahwa dirinya itu sudah dianiaya, kemudian membalik atau menyangkal cerita yang diungkapkan sebelumnya gitu, karena mungkin cerita orang dewasa berbeda dengan apa yang dirasakan anak. Kemudian anak mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap orang dewasa ataupun pengasuh yang setiap hari mengasuhnya. Anak tidak lari ke orang tua untuk minta tolong. Karena apa? Karena anak takut tiap hari dimarahin, mungkin dicubit dan lain sebagainya, sehingga dia nggak mau. Padahal normalnya atau logikanya ketika anak terjadi masalah, perlindungan pertama adalah orang tua. Kemudian yang selanjutnya, memperlihatkan perilaku agresif atau menarik diri yang berlebihan. Misalnya anak suka menyendiri, lebih suka mojok gitu kan ya. Mengasingkan diri, menarik diri. Dampak yang selanjutnya ini adalah kesulitan dalam berhubungan dengan teman sebaya. Anak susah untuk bersosialisasi, nggak ngerti caranya. Karena apa? Misalnya disibukkan dengan kerjaan rumah, anak tidak pernah bergaul, anak tidak pernah bermain, lari dari rumah atau melakukan kenakalan remaja. Ini juga banyak terjadi. Karena menurut mereka teman sebaya mereka itu yang melindungi mereka. Mereka lebih nyaman bersama teman-teman yang ada di luar rumah. Gitu. Anak berada di jalan banyak sekali ya. Gitu. Dibanding berada di rumah, mereka di rumah nggak tahan, nggak betah. Perilaku mencederai diri. Gitu. Banyak ya korban misalnya dari perilaku bunuh diri. Kemudian sering mau bunuh diri ini juga ada gangguan tidur, anak nggak bisa tidur, selalu terngiang-ngiang apa yang pernah terjadi pada dirinya. Kemudian menghindari kontak mata, anak terlihat tegang, bingung, dan panik. Anak juga merasa tidak percaya diri, ini akan tampak sekali ya. Anak akan merasa cemas, ketakutan di sini. Dampak yang selanjutnya adanya gagal tumbuh kembang atau tumbuh fisik dan mental pada anak. Kemudian mengalami malnutrisi karena gizinya tidak diperhatikan. Bisa mengalami dehidrasi karena nggak minum-minum, jadi lemes, letih. Terdapat luka mungkin yang mana penyakitnya di situ tidak diobati. Kemudian tidak mendapatkan imunisasi dasar. Kulitnya kotor, tidak terawat, rambutnya juga bau, banyak kutunya karena tidak pernah diperhatikan. Pakaiannya kotor, lusuh, berbeda ya dengan anak yang diperhatikan. Biasanya kan anak akan mewangi. Keterlambatan perkembangan dan bisa juga dilihat dari keadaan umum anaknya itu anaknya lemah gitu kan ya, letargi gitu. Jadi kesadarannya bisa menurun di sini. Berikut merupakan dampak kekerasan seksual, di mana di sini sumbernya dari SKTA 2013 dan Kementerian P3A ya. Di sini tampak bahwasannya
dampak kekerasan korban pada anak perempuan ini, merokok ini sekitar 13,20%. Kemudian menyakiti diri sendiri ya, bisa dengan menggunakan silet ya, dengan menyilet-nyilet tangannya, biasanya masalah yang terekspos gitu. Ini di angka 13%, kemudian mabuk ini di 12%, dan terpikir untuk bunuh diri saja nih, hidup itu sudah tidak ada artinya, ini di angka 11%. Sedangkan untuk dampak kekerasan pada korban laki-laki, ini paling banyak masalahnya yaitu merokok di angka 46,60%. Kemudian mabuk nih di angka 25,80%, dan perilaku destruktif lainnya atau merusak diri lainnya itu di angka 27,60%. Adapun untuk pencegahan dan penanggulangannya ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu promotif dan preventif. Harapannya di sini tidak akan terjadi dengan adanya perilaku promotif dan preventif di sini. Kemudian ada kuratif apabila masalah sudah terjadi, kemudian rehabilitatif dan rujukan. Bagaimana promotif dan preventif yang bisa dilakukan, yaitu dengan KIE, konseling, ataupun pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Ini yang sering dilakukan oleh perawat ya, kita biasanya melakukan penyuluhan ya. Kemudian kuratif. Apabila masalah sudah terjadi pada anak, misalnya kok anak mengalami masalah fisik, misalnya terjadi luka, ini bisa dilakukan dengan pengobatan medis. Kemudian bisa juga dilakukan dengan anamnese atau pemeriksaan fisik head to toe ya, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi itu di daerah mana saja, sehingga nantinya perawat bisa merencanakan apa yang harus dilakukan untuk anak ini. Kemudian pemeriksaan status mental, ini juga harus dikaji. Pemeriksaan penunjang lainnya seperti lab, kemudian CT, Ronsen misalnya, ataupun USG dan lain sebagainya, ini juga bisa dilakukan. Penata laksanaan medik lain, apabila kok ternyata diperlukan, ini juga bisa direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mediko-kolegal, ini jadi bisa berkolaborasi ya dengan banyak tenaga medis. Kemudian yang selanjutnya ada rehabilitatif. Ini bisa dilakukan dengan mengembalikan fungsi biologis tubuh, kemudian mencegah terjadinya gangguan fisik dan mental yang berkelanjutan. Kok ternyata sebelumnya anak sudah mengalami masalah gangguan. Harapannya jangan sampai masalah itu berkelanjutan. Kemudian penanganan masalah kejiwaan. Yang selanjutnya ada psikososial, kita juga harus mampu menanganinya. Dimana apabila terjadi masalah psikis, berarti di sini harapannya bagaimana nih anak mampu beralih atau menyelesaikan masalahnya. Misalnya kita bisa anjurkan untuk anak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun ketika anak mengalami masalah sosial, kita juga bisa memfasilitasi anak untuk bisa bergaul dengan lingkungan sosial yang ada, sehingga nantinya anak menjadi lebih percaya diri. Yang selanjutnya ada rujukan, yaitu jejaring multisektoral dan multidisiplin apabila kok masalah anak tidak dapat ditanggulangi di dalam fasilitas kesehatan tersebut. Misalnya, anak dengan korban kekerasan seksual datang ke puskesmas. Kok ternyata puskesmas tidak mampu menyelesaikan anak setelah dikaji. Misalnya anak mengalami luka, lukanya serius dan tidak bisa ditanggulangi di puskesmas. Maka di situ puskesmas akan merujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi. Ataupun kok ternyata setelah dikaji anak mengalami masalah mental dan ternyata di puskesmas belum ada tenaga atau profesi yang harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini puskesmas akan merujuk ke rumah sakit jiwa.
Untuk alur penanganan kasus kekerasan terhadap anak di puskesmas, ini bisa dilihat di sini. Ini biasanya korban akan datang ke puskesmas, bisa datang sendiri atau diantar tenaga medis, orang tua, keluarga, guru, masyarakat, atau polisi. Maka di sini petugas puskesmas akan melakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik head to toe, yang selanjutnya pemeriksaan penunjang. Nah, yang kemudian akan dikategorikan berdasarkan jenisnya. Nah, di sini anak mengalami jenis kekerasan apa? Gitu. Apakah fisik, seksual, gitu, ataupun penelantaran, yang kemudian akan diklasifikasikan. Apabila setelah dilihat ternyata di sini tidak gawat dan tidak darurat, maka hal yang bisa dilakukan adalah pengobatan keadaan klinisnya. Kemudian kita lakukan konseling, pencatatan medik, kemudian apabila dibutuhkan visum, maka akan dilakukan. Kemudian pencatatan dan pelaporan. Dan yang selanjutnya, asuhan keperawatan yang ada di puskesmas akan didokumentasikan. Kok ternyata tidak bisa ditanggulangi di puskesmas, maka puskesmas akan merujuk ke tenaga medis atau rumah sakit medis yang bisa menyelesaikan masalah anak ini, yaitu ke rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya. Dan apabila diklasifikasikan bahwasanya gawat, tidak darurat, nah di sini kasusnya melebihi bagan yang bertuliskan hijau di sini ya. Nah, ataupun yang selanjutnya, kok ternyata klasifikasinya gawat, darurat, maka hal yang bisa dilakukan yaitu kita akan melakukan penata laksanaan berdasarkan masalah yang ada. Kemudian kita bisa stabilisasi keadaan umumnya dan persiapan untuk rujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi. Misalnya kok masalahnya ada psikologis dan lain sebagainya, ataupun masalah fisik yang tidak bisa ditanggulangi, berarti kita akan rujuk ke rumah sakit yang mampu menyelesaikan masalah itu, ataupun rumah sakit jiwa yang juga menyelesaikan masalah anak tersebut. Sedangkan untuk alur penanganan kasus kekerasan terhadap anak di rumah sakit, apabila korbannya di sini datang sendiri ataupun diantar, biasanya datangnya akan ke IGD. Dari IGD di sini akan dilakukan anamnesa, kemudian pengkajian fisik. Nah, di sini akan dikategorikan juga bagaimana bentuk kasusnya. Apabila tidak gawat dan tidak darurat, maka akan dilakukan masalah-masalah ini atau tindakan-tindakan ini, yaitu dianamnesa bagaimana, apa yang menjadi pemicunya, kemudian penyiksaan yang terjadi oleh siapa, kemudian dengan menggunakan apa, dampak terhadap korban bagaimana, waktu dan alokasinya kapan, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ya setelah dianamnesa. Selanjutnya bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya akan dilakukan pengobatan sesuai dengan keadaan klinis. Kemudian dilakukan konseling atau penyuluhan psikologisnya ya, agar anak nantinya dapat kuat, dapat bertahan, percaya diri. Kemudian juga bisa dilakukan PR atau visum apabila dibutuhkan. Kemudian bisa juga kita berkolaborasi dengan badan hukum atau bantuan hukum untuk membantu masalah korban anak ini. Dan apabila klasifikasinya kasus tersebut itu masuk di ranah gawat tidak darurat, nah di sini akan dilakukan observasi, kemudian rawat inap dan pulang. Setelah pulang di sini akan dilakukan kolaborasi juga. Anak bisa kita refer ke puskesmas lagi, yang harapannya nanti puskesmas akan tetap memantau masalah-masalah anak tersebut, ataupun dari rumah sakit akan merefer ke rujukan psikososial ataupun rujukan mediko-kolegal sesuai dengan kebutuhan anak. Dan apabila masalahnya gawat darurat dan ternyata
anak mengalami penurunan kesadaran misalnya, kita bisa lakukan rujukan ke ICU atau HCU. Nah, dan ternyata anak meninggal. Di sini perlu dilakukan otopsi yang kemudian biasanya akan masuk ke ranah hukum ya. Adapun tata cara pemeriksaan yang bisa dilakukan, yang pertama kita melakukan persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan medis. Kita harapannya mampu menjelaskan kepada anak dengan bahasa yang lebih mudah dipahami anak, di mana di situ kita juga harus mampu membina hubungan saling percaya, sehingga nantinya anak mampu menyampaikan apa yang sudah terjadi pada dirinya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan data banyak hal, sehingga mampu merencanakan apa yang terbaik buat anak. Anamnesa yang bisa dilakukan itu bisa auto anamnesa, di mana kita bisa langsung wawancara terhadap anak atau korbannya, ataupun dengan alo anamnesa. Ataupun kita bisa wawancara dengan orang tua, ataupun saudara, gitu, ataupun guru, ataupun masyarakat yang membawa anak tersebut. Untuk anamnesa, ini harapannya kita bisa memisah antara anak dan korban. Anak dan korban, antara korban dengan pengantarnya ya. Yang saya maksud, harapannya apa gitu? Harapannya dengan kita memisahkan antara korban dan yang mengantar, ini akan lebih memudahkan. Anak akan mengungkapkan dengan lebih nyaman tanpa ada rasa takut apa yang sudah terjadi pada dirinya. Gitu. Begitu juga dengan yang mengantar ataupun orang tua yang nantinya kita akan meng-cross check bagaimana apakah data yang kita dapatkan dari anak ataupun orang tua ataupun yang mengantar itu sama, matching atau tidak. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita akan menilai gitu apakah data yang disampaikan anak ataupun orang yang mengantar itu sesuai dengan temuan medis atau tidak. Kemudian yang selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Adapun untuk anamnesa atau wawancara yang bisa kita lakukan, bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa kita ajukan ke anak ini, salah satunya apa yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual sehingga nantinya anak bisa menjawab. Jadi pertanyaan yang kita buat ini adalah pertanyaan terbuka yang nantinya anak akan menceritakan. Kemudian penyiksaannya, di sini penyiksanya itu apa? Penyiksaannya itu apa yang terjadi? Di mana saja? Bagian-bagian mana saja? Siapa pelakunya? Dengan menggunakan apa? Berapa jumlah pelakunya? Dampak terhadap korban itu apa saja? Waktu dan lokasi kejadiannya itu di mana? Setelah anamnesa, hal yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Nah, untuk tanda-tanda kekerasan biasanya yang sering terjadi itu terjadi memar ya pada anak. Ini bisa di area wajah, bibir, punggung, pantat, paha, betis, ataupun mungkin memar tidak tampak sekali atau hanya corak-corakan saja, kita bisa benar-benar melihatnya. Kemudian luka lecet atau abrasi ataupun robek misalnya terjadi pada bibir kalau ternyata anak dilakukan penganiayaan ya, mata, telinga ataupun genitalia. Ini bagian-bagian apabila anak mengalami masalah tindakan kekerasan seksual. Mungkin ada luka gigitan ataupun di tubuh anak ada luka baru ataupun luka lama yang berulang. Misalnya karena sudutan rokok dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Pemeriksaan fisik lain yaitu patah tulang. Nah, ini gambaran patah tulang ya. Jadi patah tulang itu bisa terbuka, yang mana ketika terbuka itu akan melukai dari daerah kulitnya. Akan tetapi ada juga patah tulang tertutup. Jadi kulitnya itu tidak terluka, akan tetapi hal tersebut atau tulangnya itu patah di dalam. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara rongsen torak ya.
atau pemeriksaan tambahan tadi. Hal lain yang sering terjadi yaitu luka bakar, misalnya luka bekas sudutan rokok. Bentuk lukanya itu biasanya khas akibat benda panas atau mungkin selain sudutan rokok mungkin benda panas lainnya yang kemudian dilakukan pada anak ya, bisa mungkin sendok yang dipanaskan kemudian dilakukan pada tubuh anak, ini juga bisa terjadi. Kemudian cedera kepala, ini bisa terjadi hematom ataupun bercak kebotakan pada area yang tertarik. Hal ini bisa dilakukan atau dilihat dari CT scan. Ini gambaran bagaimana terjadi hematom pada kepala. Masalah yang selanjutnya, ini ada penyakit terkait hubungan seksual, kemudian mungkin terjadi infeksi karena pelakunya mungkin sebelumnya sering berbuat seperti itu sehingga menyebarkan infeksi pada anak. Adanya atau keluhan rasa nyeri, perdarahan atau discharge pada vagina anak, kemudian adanya gangguan saat BAB atau BAK. Anak juga bisa mengalami kehamilan, cedera pada payudara, pantat. Ini juga bisa terjadi. Pakaian dalamnya mungkin robek karena apa? Karena dipaksa, anak nggak mau. Itu kan bisa menyebabkan robekan ya, ataupun bercak darah pada pakaian dalamnya. Ini juga menjadi hal-hal yang perlu pencatatan. Kemudian ditemukan cairan mani di sekitar genitalia, anus atau pakaiannya. Nah, kemudian anak mengeluhkan rasa nyeri apabila BAK atau pemeriksaan mental ini juga perlu dilakukan karena biasanya anak dengan tindakan kekerasan ini biasanya akan mengalami distres. Anak akan merasa ketakutan, mudah kaget dan curiga, anak mudah panik, rasa berduka yang terus-menerus ya. Biasanya mojok seperti ini ya, menyendiri, menarik diri, nggak mau ditemui oleh orang lain. Adapun gambaran pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan urin. Ini gambaran rongsen ya. Ini yang tampak ini terjadi patah tulang, kemudian USG, kemudian CT scan ataupun screening terkait perilaku dan tumbuh kembang pada anak. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan perkuliahan hari ini sudah selesai. Harapannya kita mampu mengatasi masalah-masalah kekerasan yang terjadi pada anak. Ya, sekian dan terima kasih.